Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Zul Indra ST MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fitrah Anita, Hafiza Khairani, Jian Rahel Sihombing, dan Nur Anissa Husna. Nah, pada video kali ini, kajian kami yang berjudul Klasifikasi Kualitas Air berdasarkan warna berbasis citra menggunakan algoritma MobileNet versi ketiga. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang kami buat dan mengapa kami membuat penelitian ini. Nah, pada proyek ini kami mengembangkan sebuah model klasifikasi kualitas air berbasis citra yang dirancang untuk membedakan kondisi air jernih dan keruh melalui analisis warna pada gambar. Model ini dibangun dengan menggunakan arsitektur MobileNet versi 3 small yang dilatih menggunakan kumpulan citra air yang telah dikumpulkan serta diproses sebelumnya. Hasilnya berupa sistem klasifikasi yang mampu memberikan prediksi otomatis terhadap kualitas air melalui analisis warna pada gambar digital. Nah, lalu alasan kami mengapa mengambil penelitian ini, yaitu karena kualitas air merupakan aspek yang penting bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, namun penilaian manual masih membutuhkan waktu, biaya, dan sering bersifat subjektif. Dengan memanfaatkan deep learning, proses klasifikasi air dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien melalui analisis citra. Nah, selain itu, penelitian terkait penerapan deep learning pada citra air masih terbatas, sehingga proyek ini berpotensi memberikan kontribusi baru dalam pengembangan metode pemantauan kualitas air berbasis teknologi digital. Nah, selanjutnya, mengenai metode penelitian yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Jian Rahel Sihombing. Kepada Jian dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan desain penelitian. Pada desain penelitian, proses dimulai dari identifikasi masalah dan pengumpulan citra air. Setelah citra tersebut terkumpul, maka dilakukan pre-processing seperti normalisasi dan perubahan ukuran gambar. Kemudian dilakukan augmentasi untuk memperbanyak variasi data. Selanjutnya, model MobileNet V3 ini digunakan melalui pendekatan transfer learning. Model yang telah dilatih kemudian dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan confusion matrix untuk mengetahui performanya. Nah, yang kedua terkait identifikasi masalah. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan metode penelitian kualitas air yang lebih objektif. Penilaian visual manual seringkali subjektif dan tidak konsisten. Oleh karena itu, perubahan warna air dipilih sebagai indikator utama untuk membedakan air jernih dan keruh. MobileNet V3 ini dipilih karena mampu mengklasifikasikan citra secara efisien dengan akurasi tinggi. Nah, yang ketiga, pada dataset penelitian, data terdiri dari 500 citra air, baik jernih maupun keruh, yang dimana ini diambil menggunakan kamera smartphone. Seluruh citra diseleksi berdasarkan kualitas pencahayaan dan ketajaman. Setelah itu, dataset dibagi menjadi data latih sebesar 80% dan data validasi sebesar 20%, agar proses evaluasi model menjadi lebih adil dan representatif. Nah, yang keempat, untuk instrumen penelitian, penelitian ini menggunakan perangkat lunak Python dengan Google Colab atau Jupyter Notebook sebagai lingkungan pemrograman. Selain itu, citra digital digunakan sebagai objek analisis. Instrumen-instrumen ini berperan dalam pemrosesan data, augmentasi, pelatihan model, serta evaluasi performa model. Nah, yang selanjutnya, pada prosedur pengumpulan data, seluruh citra air diperoleh dengan cara pemotret air menggunakan kamera smartphone dengan memanfaatkan pencahayaan alami agar warna air terlihat lebih akurat. Setelah terkumpul, citra diseleksi berdasarkan kualitas visual. Gambar yang buram, terlalu gelap, atau mengandung noise dihapus agar dataset tetap konsisten dan representatif. Nah, selanjutnya preprocessing dan persiapan data. Pada tahap ini, dataset dibagi menjadi 400 citra untuk data latih dan 100 citra untuk data validasi.
Seluruh citra kemudian di-resize menjadi ukuran 224 kali 224 piksel dan dinormalisasi ke rentang 0 hingga 1. Selain itu, dilakukan augmentasi berupa rotasi, pergeseran, zoom, serta horizontal flip. Tujuannya adalah untuk menambah variasi data dan meningkatkan ketahanan model terhadap berbagai kondisi visual. Nah, yang terakhir, pada bagian pemodelan menggunakan MobileNet. Penelitian ini menggunakan MobileNet Vitrismol sebagai feature ekstraktor, sementara lapisan klasifikasinya ditambahkan pada bagian akhir. Base model dibekukan sehingga pelatihan hanya dilakukan pada lapisan baru dengan total sekitar 74.000 parameter yang dilatih. Model kemudian dilatih selama 40 Model kemudian dilatih selama 20 epoch menggunakan Adam Optimizer. Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga confusion matrix pada data validasi. Sekian penyampaian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hafizah Khairani. Kepada Hafizah Khairani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Jian Rahel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Yang pertama yaitu adalah hasil penelitian model. Nah, setelah dilakukan beberapa kali training, hasil terbaik yang didapatkan itu dengan menggunakan 80% data latih. Dataset yang digunakan dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk validasi dengan augmentasi data yang meliputi rotasi, pergeseran horizontal dan vertikal, kemudian zoom, serta horizontal flip. Nah, proses pelatihan ini dilakukan selama 20 epoch dengan optimizer Adam dan learning rate itu 0,0001 menggunakan binari cross entropy sebagai fungsi loss serta akurasi sebagai matrik evaluasinya. Kemudian, berdasarkan grafik yang terlihat pada gambar, akurasi pada data validasi itu bergerak cukup stabil di kisaran 55-72% dengan beberapa puncak yang mencapai sekitar 0,72%. Sementara itu, akurasi pada data pelatihan terlihat lebih berfluktuasi di rentang 0,43 sampai 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola yang masih sensitif terhadap variasi data. Pola ini mengindikasikan bahwa dataset yang digunakan kemungkinan masih terbatas atau memiliki keragaman citra yang cukup tinggi. Nah, pada kurva loss, baik loss training maupun loss validation itu berada di kisaran 0,668 sampai 0,96 dan mengalami penurunan yang relatif lambat. Selisih antara keduanya juga kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya overfitting yang signifikan. Nah, dengan demikian, model masih memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik terhadap data baru meskipun performanya bisa meningkat jika dilakukan peningkatan kualitas ataupun jumlah dataset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja model. Nah, berdasarkan classification report yang terlihat pada gambar, dapat kita lihat bahwa pada kelas jernih, precision-nya itu 0,77 dengan recall 0,48 dan F1 score 0,59. Sedangkan untuk kelas keruh, precision-nya 0,62, recall-nya 0,86, dan F1 score-nya 0,72. Sedangkan akurasi keseluruhan model adalah 67% dengan rata-rata macro F1 score 0,66. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan deteksi yang lebih baik pada air keruh dibandingkan dengan air jernih. Recall yang tinggi pada kelas keruh menunjukkan bahwa sebagian besar gambar keruh berhasil dikenali dengan benar. Sementara recall yang rendah pada kelas jernih menandakan bahwa model masih sering keliru mengklasifikasikan gambar jernih sebagai keruh. Nah, kemudian pada confusion matrix memperkuat temuan dari penelitian ini. Dari 50 gambar jernih, 24
terdeteksi dengan benar, sedangkan 26 lainnya diklasifikasikan salah sebagai kelas keruh. Sebaliknya, dari 50 gambar keruh, 43 terdeteksi dengan benar dan hanya 7 yang salah dikategorikan sebagai kelas jernih. Dengan kata lain, model cenderung lebih konservatif terhadap kelas keruh dan lebih mudah mengenali ciri khas warna air keruh yang homogen, sedangkan variasi pencahayaan dan warna dasar pada kelas jernih menyebabkan model sering keliru. Baik, yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil fungsi prediksi. Nah, kami mengaplikasikan fungsi prediksi ini pada beberapa gambar untuk menguji kemampuan model dalam kondisi nyata. Nah, berdasarkan gambar yang terlihat, nilai confidence yang masih mendekati 0,5 ini menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya yakin terhadap prediksinya meskipun arah klasifikasinya sudah benar. Hal ini wajar mengingat dataset yang kami gunakan itu relatif kecil dan kondisi pencahayaan serta variasi warna pada citra air sangat bervariasi. Nah, visualisasi prediksi ini juga menunjukkan bahwa warna dan kecerahan latar citra mempengaruhi kepercayaan model. Model lebih mudah mengenali ciri khas keruh yang konsisten, sedangkan pada kelas jernih memiliki variasi pantulan cahaya dan warna dasar objek yang mempersulit klasifikasi. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Anissa Husna. Kepada Nisa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan solusi perbaikan. Jadi, meskipun model mobile net versi 3 Small sudah mampu mengklasifikasikan air jernih dan keruh dengan akurasi 67%, namun performanya masih dapat ditingkatkan, terutama pada kelas air jernih. Beberapa faktor seperti ukuran dataset yang terbatas, variasi pencahayaan, serta model yang belum di-fine-tune secara optimal menjadi penyebab utama hasil yang kurang maksimal. Oleh karena itu, sejumlah langkah strategis berikut direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas model secara keseluruhan. Selanjutnya, rekomendasi perbaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah dan memperluas dataset. Dataset perlu ditambah jumlahnya dan dibuat lebih bervariasi, misalnya dengan kondisi cahaya berbeda, warna dasar sungai yang berbeda, dan latar foto yang lebih beragam. Hal ini dilakukan supaya model dapat belajar mengenali ciri-ciri air dalam berbagai kondisi yang lebih representatif. Selanjutnya, melakukan fine-tuning pada sebagian layar MobileNet versi 3 Small. Dengan menyesuaikan beberapa layar dalam model, hasilnya dapat lebih spesifik untuk citra air, sehingga model tidak hanya mengandalkan pola bawaan dari dataset ImageNet. Selanjutnya, menambah jumlah epoch menjadi 30-40. Dengan menambah epoch dan memakai learning rate yang lebih kecil, proses pembelajaran model menjadi lebih stabil dan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, memperbaiki preprocessing. Normalisasi pencahayaan atau histogram equalization dapat diterapkan untuk membuat pencahayaan gambar lebih beragam, sehingga warna air pada citra lebih jelas dan konsisten untuk model. Selanjutnya, menggunakan ensemble model. Jika memungkinkan, model dapat digabungkan dengan arsitektur lain seperti EfficientNet untuk meningkatkan akurasi melalui penggabungan prediksi. Dan yang terakhir, menambahkan parameter fisik air. Selain citra, dapat ditambahkan data seperti pH, TDS, suhu, atau turbidity dengan digabungkan menjadi model multimodal. Prediksi menjadi lebih akurat dan mendekati analisis laboratorium. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Anissa Husna. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan penelitian ini dapat membuktikan bahwa MobileNet versi ketiga dapat digunakan sebagai pendekatan awal untuk mengklasifikasi kualitas air menjadi jernih dan keruh berdasarkan citra. Nah, model mampu mempelajari pola visual warna air dan mencapai akurasi validasi sekitar 67% dengan makro F1 score-nya yaitu 0,66.
Nah, ini menunjukkan bahwa warna citra memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kondisi kejernihan air. Nah, namun performa model masih dipengaruhi oleh variasi pencahayaan, tulan, serta latar belakang atau background dari gambar, terutama pada citra air jernih yang lebih sulit untuk dikenali. Nah, selain itu, model ini menunjukkan nilai confidence yang rendah pada sebagian prediksi yang menandakan bahwa informasi visual saja belum cukup untuk menggambarkan kualitas air secara komprehensif. Nah, oleh karena itu diperlukan integrasi dengan parameter fisik lain seperti pH, turbidity, suhu, dan TDS agar sistem dapat mengklasifikasi prediksi yang lebih akurat dan stabil. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.